Dalam kita beternak atau ingin melakukan kegiatan pemeliharaan berupa ternak ayam, langkah pertama yang harus kita ambil atau sikap kita yang harus kita ambil adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Sore hari ini habis ngasih makan ke ayam-ayam yang saya pelihara ya, baru saya pelihara. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel saya sedikit banyak tahu tentang perkembangan dari dak atas rumah saya ini ya, perubahannya seperti apa. Yang dulunya saya optimalkan untuk tanaman buah, sekarang beralih ke peternakan karena satu dan dua hal. Nah, sore kali ini saya akan berbagi cerita atau tips ya teman-teman ya, gimana caranya kita memulai peternak ayam ya, terutama ayam kampung. Seperti kita ketahui bersama, ayam kampung ini kan banyak dipelihara ya sama masyarakat Indonesia pada umumnya, baik yang secara tradisional ataupun secara modern. Yang tradisional itu biasanya kan ya dipelihara seadanya aja gitu, tanpa treatment, tanpa perawatan. Hidup ya syukur, nggak hidup ya pasrah gitu. Wallahu alam gitu ya. Nah di sini saya akan berbagi tips ataupun cerita ataupun langkah-langkah yang dulu saya terapkan ketika mencoba untuk memelihara ayam kampung ya, terutama untuk di lahan sempit ya teman-teman ya, karena tempat tinggal saya sekarang ini di pinggiran kota ya, jadi lahannya terbatas karena harga tanah di sini lumayan mahal. Jadi bagi yang baru menyimak channel ini, untuk sekedar pemberitahuan saja bahwa kandang ayam saya ini terletak di lantai 2 ataupun biasa orang menyebutnya dengan, ada yang bilang loteng lah, balkon ataupun dak atas rumah ya, seperti itulah pokoknya. Sebelumnya saya pelihara di bawah ya, karena ada lahan yang nganggur yang bisa saya manfaatkan. Untuk saat ini lahannya udah dipakai, jadi saya alihkan ke lantai atas. Nah, langsung saja ke topik ya teman-teman ya. Jadi dalam kita beternak atau ingin melakukan kegiatan pemeliharaan berupa ternak ayam, langkah pertama yang harus kita ambil atau sikap kita yang harus kita ambil adalah kita harus mencintai apa yang akan kita kerjakan. Dalam hal ini adalah peternak ayam ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena jika kita tidak mencintai pekerjaan yang kita mau kita kerjakan, ketika nanti di depan ada sebuah hambatan yang menghalang ataupun kita hadapi, kita pasti bisa down. Kita langsung menyerah dan kita nggak nyari solusi. Adapun ya paling cuma pasrah ya teman-teman ya. Tapi beda halnya dengan kita mencintai dengan pekerjaan yang ingin kita lakukan. Pasti kita akan nyari solusi dengan semangat, dengan senang ya. Jadi maka dari itu adalah cintai dulu sesuatu yang ingin kita kerjakan, entah itu hobi, entah itu suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Dalam hal ini adalah peternak.
ataupun berkebun ataupun dan sebagainya. Pada intinya adalah cintai dulu suatu hal yang akan kita kerjakan. Jadi itu bisa menjadi pondasi ya dalam kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, dalam hal ini adalah peternak ayam ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam peternak ayam ini, kalau dibilang gampang ya nggak gampang, karena nggak ada sesuatu yang gampang di muka bumi ini. Pasti ada usaha ya, entah itu yang usahanya berat ataupun usahanya ringan. Nah, contoh simpelnya adalah ayam ini punya fase atau siklus hidup ya teman-teman ya. Nah, dalam fase dan siklus hidup ini nanti akan datang satu masa di mana ada masa sakit ya teman-teman ya, terutama di waktu-waktu perubahan musim. Nah, spesial dari ayam ini, kadang kalau udah sakit, yang biasa kita sebut dengan senut atau aratan ya, itu bisa menghabisin satu kandang ya teman-teman ya, dia bisa menular ya. Nah, maka dari itu kan kita butuh treatment, butuh trik, butuh perlakuan dalam merawat ayam-ayam kita ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berbagi dulu trik atau langkah saya dalam melihara ayam ya teman-teman ya, terutama bagi yang pemula seperti saya. Maka dari itu yang pengen belajar peternak ayam, insya Allah channel ini cocok banget ya buat media sharing ataupun kita belajar bareng-bareng. Nah, trik pertama adalah jangan pelihara banyak ayam ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena balik lagi ke siklus tadi ya teman ya. Ada siklus di mana ayam mudah terserang penyakit. Nah, itu jika ayam kita daya tahan tubuhnya turun dan kena senut atau penaratan, itu bisa ngedon ya teman-teman ya, karena satu kandang bisa mungkin 70%, 60% bisa kena semua. Nah, maka dari itu untuk fase awal kita jangan pelihara banyak-banyak. Contoh yang saya lakukan atau saya terapkan adalah saya pelihara 6 ekor ya teman-teman ya. 3 ekor di kandang yang kanan, 3 ekor di kanan yang kiri. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah kita pelajari fase hidup atau siklus hidup ayam ini. Perkembangannya seperti apa, terus makanan yang cocok seperti apa, dan treatment ketika nanti ayam ini nafsu makannya hilang ataupun ayam ini ngalamun, sakit dan sebagainya, kita bisa berexperience atau berevaluasi ya dengan kondisi ayam kita sendiri. Maka dari itu langkah awal yang harus kita ambil adalah jika pengen pelihara ayam, jangan pelihara banyak-banyak. Sesuaikan dengan kondisi ya teman-teman ya. Karena kebanyakan kan kita pasti pelihara ayam tuh biasanya tuh yang pemula itu biasanya sebagai sampingan. Yang kedua, pelihara ayam yang udah agak gede ya, atau bisa dibilang umur dedara ataupun jangkar ya teman-teman ya. Untuk yang betina dedara, untuk yang jantan itu dijangkar. Kenapa? Karena di umur tersebut, yang pertama perawatannya relatif lebih mudah. Yang kedua, daya tahan tubuhnya tuh udah stabil ya teman-teman ya. Karena mereka udah masuk fase yang bagus untuk dipelihara. Yang ketiga, siklus untuk nanti bertelur nggak terlalu jauh.
Paling kita piara 2 atau 3 bulan mereka udah bisa bertelur ya teman-teman. Jadi seperti yang saya lakukan ini, saya beli umur dedara. Dan carilah, kalau bisa belinya ke teman ya, biar dapat harga spesial. Biasanya kan kalau teman sendiri kan murah harganya. Nah, setelah kita dapat ayam, kita pelajari siklus hidupnya, kita pelajari fase hidupnya. Nah, dari situ kan kita bisa belajar seperti apa perlakuan kita terhadap ayam, ataupun seperti apa treatment yang bisa kita lakukan ke ayam ya teman-teman. Nah, terus gimana kalau udah umur segini? Ini kan udah lumayan ya teman-teman ya. Umurnya udah sekitar 5 bulan. Nah, umurnya udah sekitar 5 bulan. Jika teman-teman punya lahan yang cukup untuk melakukan sistem umbar itu lebih bagus ya teman-teman ya, lebih baik. Karena apa? Karena satu, ayam ini bisa nyari makannya sendiri. Yang dua, daya tahan tubuhnya kan semakin bagus ya, karena dia kan bergerak ya, sana kemari selayaknya ayam hidup. Walaupun jika kita mau ngejar bobot ya bagusnya emang dikandangin, karena kan proteinnya nggak kebuang untuk energi, jadi untuk daging semua ya. Tapi ada plus minusnya sih semua itu. Selain dari siklus ayam, kita juga harus bereksplorasi dengan pakan pendamping. Di sini saya mempunyai ampas kedelai dedak yang saya peroleh dari teman yang produksi susu kedelai. Selain itu, saya juga menggunakan Lemna Minor untuk pakan pendamping dari ternak ayam kampung yang saya pelihara. Nah, di sini kita harus pintar-pintar ya teman-teman, menggali potensi yang ada di sekitar kita. Nah, ini contoh kandang saya teman-teman, kandang panggung. Nah, untuk ayam yang umbaran saya bisa kasih lihat milik tetangga saya, yaitu yang di belakang rumah saya. Dia punya lahan yang cukup luas untuk pelihara kambing dan ayam ya teman-teman ya. Jadi ayamnya itu dia umbar, tetapi tetap dimasukin ke kandang jika malam hari. Nah, selain peternak ayam, saya juga budidaya ikan nila ya teman-teman ya, di atas rumah saya ini. Ini masih dalam tahap belum panen ya, karena baru umur sekitar 4 bulan. Nah, saya juga memberikan pakan berupa pelet ataupun lemna ya. Kalau pelet di sini saya menggunakan seminggu sekali atau 2 kali, banyak ke lemna. Nah, sekian dulu video dari saya teman-teman. Jika ada pertanyaan, saran ataupun masukan, silakan tulis di komentar ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.